Apa jadinya kalau timnas Indonesia punya dua striker muda yang sama-sama bertalenta, tapi belum diasah maksimal? Hoki Caraka dan Arhan Kaka sedang jadi sorotan. Mereka punya potensi besar untuk jadi ujung tombak mematikan. Tapi, apakah cukup cuma dengan bakat? Lini depan timnas Indonesia masih belum menjanjikan saat menundukkan timnas Myanmar 1-0 pada laga penyisihan grup B Piala AFF 2024 yang digelar di Stadion Tuuna, Yangon, Senin, 9 Desember 2024. Padahal, Shin Tae-yong memakai formasi 3-4-3. Ini pola yang lebih cenderung agresif untuk menekan lawan. Timnas Indonesia menurunkan trisula sekaligus, yakni Hoki Caraka, Arhan Kaka, dan Marcelino Ferdinand. Namun, tiga penyerang ini tidak berjalan efektif. Terutama peran Hoki Caraka dan Arhan Kaka yang hampir tak pernah membahayakan lini belakang Myanmar. Gol tunggal timnas Indonesia pun bukan berawal dari permainan terbuka. Timnas Indonesia baru berhasil mencetak gol pada menit ke-76. Itu hasil kemelut di depan gawang, yang berawal dari lemparan ke dalam Arhan Pratama. Asnawi Mangkualam memanfaatkan bola liar yang jatuh dekat kakinya dengan tendangan keras. Bola tersebut membentur mistar gawang dan masuk. Hoki dan Kaka punya style bermain hampir sama. Keduanya memiliki tenaga besar dan kecepatan. Tapi, kelebihan itu tak efektif karena pergerakan mereka cenderung mubazir, kata Musikan, mantan striker Persik Kediri, mengawali analisisnya mengenai permainan timnas Indonesia melawan Myanmar. Hoki Caraka hanya punya satu peluang dari sundulan kepala dengan bola, yang mudah ditangkap kiper Myanmar, Jin Nyinyi Aung. Sementara Arhan Kaka sama sekali tak memiliki kesempatan mengancam gawang tuan rumah. Marcelino Ferdinand yang diharapkan jadi penembus kebuntuan lini depan pun seolah lebih banyak bermain individu karena dia sulit menemukan posisi Hoki dan Kaka. Komunikasi dan chemistry tiga striker timnas Indonesia belum padu. Seharusnya dari tiga pemain itu dipilih salah satu sebagai target man. Saya amati Hoki dan Kaka belum bisa mengatur ritme dan posisi sehingga pola serangan tampak kurang rapi, lanjut Musikan. Menurut pemain terbaik Ligina 2003 itu Hoki Caraka bisa jadi striker target atau pemantul bola. Sedangkan Marcelino Ferdinand dan Arhan Kaka beroperasi di dua sayap. Hoki punya modal sebagai target man. Dia memiliki postur kuat melindungi bola. Hoki juga jago duel bola-bola udara. Untuk sementara peran Hoki dan Kaka lebih banyak bergerak untuk mengganggu pertahanan Myanmar, ujarnya. Namun, Shin Tae-yong masih punya waktu panjang untuk memaksimalkan potensi dua pemain muda ini. Hoki dan Kaka masih muda sehingga mereka tampak bermain liat. Potensi mereka harus terus ditempa hingga jadi striker tajam timnas Indonesia masa depan. Kita minim stok striker. Sayang bila potensi yang ada, tak dipoles bagus, harap Musikan, yang terus mencermati perkembangan sepak bola Indonesia. Masalahnya, Hoki masih punya PR besar di fisik dan stamina. Kalau kita bandingin sama striker-striker Asia Tenggara lain, Hoki perlu upgrade level kecepatannya. Bakatnya udah top, tapi kalau nggak punya power buat bertahan 90 menit, gimana dong? Yang bikin mereka menarik, dua pemain ini punya chemistry bagus. Kalau digabungin di lapangan, potensi duet maut ini bisa bikin back lawan pusing kepala. Tapi, ada satu tantangan besar, konsistensi. Main bagus di liga nggak sama kayak main bagus di turnamen besar. Jadi, gimana caranya biar Hoki dan Arhan gacor di Piala AFF 2024? Salah satu kuncinya ada di program latihan timnas. Pelatih kayak Shin Tae-yong harus eksplorasi lebih jauh gaya permainan mereka. Mungkin, kita bisa lihat formasi atau strategi baru yang dibuat khusus buat duo ini. Kalau ngomongin data, Hoki punya konversi peluang gol sekitar 30% di kompetisi terakhirnya. Arhan? Sedikit di bawah, sekitar 25%. Tapi yang bikin menarik, mereka sama-sama punya akurasi tembakan yang tinggi, lebih dari 60%. Artinya, kalau bola sampai di kaki mereka di area berbahaya, besar kemungkinan bakal jadi gol. Jadi, sekarang kita tinggal tunggu, siapa yang bakal lebih gacor di Piala AFF nanti? Yang jelas, timnas harus benar-benar maksimalkan potensi mereka sebelum turnamen dimulai. Gimana menurut kalian, sobat bola? Apakah Hoki dan Arhan bisa jadi dua striker terbaik timnas? Tulis opini kalian di kolom komentar, ya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi buat dapetin konten seru lainnya seputar sepak bola nasional.